Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan menyambung kisah lukisan magis yang ada di video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Yang belum menonton, langsung saja. Ada link di bawah. Silakan ditonton agar tidak gagal paham. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengalaman mistis pribadi saya mengenai lukisan penguasa ratu pantai selatan yang saya miliki. Lukisan tersebut asli saya beli dari pelukisnya langsung. Lukisan tersebut mempunyai kisah-kisah tersendiri, terutama bagi saya, di mana sebelumnya pembuatan lukisan tersebut sudah pernah saya unggah di video saya sebelumnya. Nah, saya di sini membuat video atas permintaan dari subscriber saya yang komen di sini untuk mereview dan menceritakan kisah saya pribadi. Sebelumnya kita kembali ke masa di mana saya masih kecil, di mana saya masih remaja. Dahulu saya pernah mengalami bahwa ketika saya melakukan perjalanan spiritual ke Pantai Parangkusumo, saya mengalami hal yang saya sendiri tidak menduganya. Kejadian itu tepat di tahun 2004. Saya melakukan perjalanan tersebut bersama 4 orang teman saya dengan jumlah 5 orang ganjil. Tepat sesudah sholat asar, kami berlima melakukan perjalanan ke gua, menuruni tangga-tangga, menaiki tangga-tangga bambu pada waktu itu dengan tebing jurang yang curam untuk mencapai gua di Parangkusumo. Nah, di sana saya ketemu seorang juru kunci. Ketika saya dan teman saya ingin memasuki area gua tersebut, tiba-tiba sang juru kunci tersebut bertanya kepada saya, apakah ada niat tertentu untuk memasuki gua tersebut. Nah, di situ saya menjawabnya, kami tidak ada maksud tertentu, karena di sini kami hanya berwisata dan ingin menapaki tempat-tempat yang dimana mempunyai nilai-nilai magis tersendiri. Dengan seketika juru kunci tersebut memperbolehkan kami untuk memasuki dengan catatan, ketika terjadi sesuatu, jangan pernah mengucapkan melalui lisan, atau paling tidak harus memberitahukan kepada juru kunci tersebut, karena pada waktu memasuki itu kami memang didampingi oleh juru kunci tersebut. Nah, tidak berselang lama, di dalam gua Parangkusumo tersebut ada sebuah batu seperti batu dudukan, yang konon katanya di situ adalah kursi, di mana tempat duduk sang penguasa pantai selatan tersebut.
Ketika memasuki area batu duduk tersebut, saya pribadi dengan sangat kaget melihat di atas batu tersebut ada sebuah 5 tumpeng, dan saya sendiri tidak menyadari dan tidak mengetahui apa maksud dari tumpeng tersebut. Seketika langkah kaki saya itu terhenti. Nah, disitulah sang juru kunci juga berhenti dan mendekati saya serta bertanya, "Ada apa dan kenapa berhenti dengan begitu mendadak?" Kemudian saya bertanya, apakah saya boleh menceritakan? Nah, sebelum menceritakan itu, sang juru kunci bertanya kepada saya, apakah dilanjutkan untuk memasuki gua tersebut atau langsung keluar untuk menceritakan kejadian yang saya alami? Dan saya sontak menjawab, saya memutuskan untuk keluar. Teman-teman saya kemudian diajak oleh juru kunci keluar semuanya. Jadi 5 orang beserta saya ini keluar dari area Gua Parangkusumo tersebut. Nah, sesampainya di luar, sesampainya di tempat istirahat, saya menceritakan apa yang saya lihat. Anehnya, di dalam tersebut teman saya yang 4 orang tidak melihat apapun. Di atas batu pun tidak terlihat tumpeng seperti yang saya lihat. Nah, di situ juru kunci bertanya kepada saya, apakah kamu niat untuk memakan tumpeng tersebut? Saya jawab tidak, karena pada waktu itu saya sendiri tidak mengetahui apa yang dimaksud tumpeng tersebut. Kenapa hanya saya yang melihat? Otomatis saya tidak berani. Nah, disitulah awal kisah. Saya tidak berani memasuki Parangkusumo kembali dan tidak mau memakan tumpeng tersebut. Hari itu pula, pas pukul 5 hampir maghrib, kami semua disuruh kembali pulang, dan hanya saya yang dibisiki oleh sang juru kunci. Ketika bulan suro, pas bulan purnama, saya diharuskan mengembalikan sebuah syarat untuk menghapus penglihatan saya atas tumpeng tersebut. Apa caranya, bagaimana, dan apa yang harus saya bawa? Saya tidak membawa apa-apa, kok harus mengembalikan? Dalam hati saya bertanya begitu. Sang juru kunci memberitahukan kepada saya harus membawa pisang emas 1 sisir beserta bunga 7 rupa untuk ditaruh di atas batu duduk tersebut. Dan apa yang saya kembalikan? Juru kunci tersebut menjawab, saya harus mengembalikan apa yang saya lihat dan teman saya tidak melihatnya, dan persyaratan itu saya sanggupi. Nah, itu sekelumit kisah yang saya alami sendiri hingga pada saat bulan suro, tepat di bulan purnama, saya menyanggupi dan membawa pisang emas 1 sisir ke Parangkusumo sendirian dengan didampingi oleh juru kunci tersebut. Nah, kembali ke kisah saya, kenapa saya mempunyai lukisan sosok Nyi Roro Kidul dan bagaimana ceritanya. Di tahun 2020 kemarin, ketika pandemi, saya diajak oleh teman saya
untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Nah, di sana ternyata keadaan masih sepi karena pandemi. Jadi untuk wisatawan jarang ada yang memasuki wilayah tersebut. Nah, ketika keluar dari area Kadilangu, dengan tiba-tiba pikiran saya teringat oleh sosok Ratu Pantai Selatan. Itu pun tanpa saya pikirkan sebelumnya. Nah, di situ yang ada dalam pikiran saya. Saya ingin mempunyai lukisannya beliau. Nah, setelah berkeinginan seperti itu, saya bingung siapa pelukis yang mau dan sanggup melukisnya. Karena itu lukisan pasti akan mengandung aura magis yang sangat kuat. Nah, singkat cerita, ketika saya pulang pukul 9 malam, saya teringat saya mempunyai kenalan seorang pelukis. Saya datangi malam itu juga, dan saya utarakan apa yang menjadi keinginan saya. Awalnya beliau menolak. Yang pertama alasannya karena sosok tersebut tidak pernah ada contohnya untuk dilukis. Meskipun ada di Google, tetapi saya tidak mau. Saya berkeinginan lukisan tersebut murni dari rasa yang dimiliki oleh pelukisnya. Nah, penolakan tersebut beralasan karena ada ketakutan tersendiri melukis sosok sakral seperti penguasa Laut Selatan. Dengan saya rayu beberapa kali, akhirnya beliau menurutinya. Nah, ketika mulai melukis, ada hal-hal janggal yang dialami oleh beliau. Yang pertama memang ada rasa ketakutan. Yang kedua, ketika melukis, yang ada di video saya sebelumnya itu lukisan ombaknya, seakan-akan ombak tersebut memang bergerak. Lukisan awan yang ada di belakang penguasa Ratu Pantai Selatan tersebut juga seakan bergerak, disertai dengan energi-energi magis yang sangat terasa. Lukisan tersebut jadi dalam waktu 1 malam. Nah, keesokan paginya saya lupa untuk mengambil, hingga beliau, sang pelukis, menelpon saya. Beliau berkata, lukisannya ingin segera pindah tempat, yang dalam arti dari rumah beliau ke rumah saya sebagai pemesan. Dan beliau beralasan bahwa anak istrinya mengalami ketakutan karena ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan oleh nalar. Nah, singkat cerita, saya ambil lukisan tersebut, saya simpan di dalam kamar. Hari pertama dan hari kedua, ketika saya mau tidur, saya matikan lampu dengan suasana gelap. Namun, seakan lukisan tersebut mengeluarkan pancaran cahaya, dan itu bukan dari jenis catnya. Memang cahaya tersebut seakan berpendar pelan-pelan tapi pasti. Berpendar seakan bercahaya, namun cahaya tersebut tidak begitu terang, seperti redup namun berpendar. Hingga pada hari ketiga saya tidak berani mematikan lampu ketika saya tidur. Nah,
Di hari keempat, saya terbangun di jam 1 malam. Terbangun dari tidur saya. Nah, ketika saya terbangun dengan tidak sengaja menatap lukisan tersebut, seakan sosok penguasa Laut Selatan tersebut seperti bergerak dengan mengikuti arus ombak yang ada di bawah kakinya. Sontak saya kaget. Nah, pada waktu itu saya tidak bisa tidur hingga pagi hari. Namun di hari kelima dan seterusnya, saya sudah tidak mengalaminya lagi. Kemungkinan karena saya sudah lama, nggak lama, karena saya sudah terbiasa dengan lukisan tersebut. Dan sampai saat ini pun, ketika ada orang yang baru bertamu ke rumah saya dan melihat lukisan saya, mereka selalu bertanya, lukisannya seperti bergerak sendiri. Adapun yang mengatakan lukisannya seperti hidup, itu selalu ketika ada orang yang pertama kali ataupun bertamu ke rumah saya dan melihat lukisan tersebut, pasti dan selalu berkata seperti itu. Apalagi ketika cahaya lampu rumah saya redupkan. Kejadian mistis tersebut bukan saya alami sendiri, tetapi siapapun yang pernah bertamu ke rumah saya dan ketika melihat lukisan tersebut selalu berkata yang sama, lukisannya seakan hidup, lukisannya seperti bergerak sendiri. Nah, itulah kenapa lukisan sosok Nyi Roro Kidul selalu mengandung aura magis yang sangat kuat, karena nilai estetika dan spiritualnya teramat tinggi. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Rahayu.